tapi ada rekapannya juga itu. Jadi cara untuk money management maupun account management itu banyak teman-teman. Ada yang digulung baru sebulan nanti di withdraw diamankan. Mana yang untuk kebutuhan sehari-hari ada juga yang pokoknya setiap kelipatan sekian tarik, jadi akun nggak bertambah, cuman akun misalnya rekening BCA kita tandon kan bertambah. Nah itu nanti terserah kan mau dialokasikan mungkin ke istilahnya ke fix fixed income kayak misalnya obligasi atau apa, harus ada juga gitu loh untuk ngamankan uang kita aja, atau mau Iya. mungkin dimasukkan kembali ke untuk nambah RDN juga bisa, bebas sih, tapi RDN saya untuk scalping sementara nggak saya tambah gitu, paling tidak Jadi kan. Ya. iya. Jadi account scalpingnya itu jumlahnya segini ya, misalnya 100 juta. Kalau lebih Ya, 110 juta, 10 jutanya diambil, jadi 100 jutanya tetap di situ ya Pak ya. Jadi, ya itu kan jadi kemakan Bu. untuk untuk kebutuhan Gitu. sehari-hari. Kalau yang untuk yang swing itu mungkin untuk investasi lainnya ya Pak ya. Ya, saya gulung Mm-mm. itu, biarin aja nggak apa-apa. Soalnya juga apa ya, secara metode perhitungannya beda ya. Kalau saya pakai Mm-mm. di sekuritas di Mirai itu kan penghitungan gain loss-nya real time dan juga sangat detail presisi. Jadi habis kita sell, kita TP, detik itu juga bisa kita langsung kita lihat, oh saya cuan berapa, saya loss berapa, fee-nya berapa, langsung kelihatan. Kalau banyak broker yang lain, masuk broker-broker swing saya, itu kan harus jam nunggu jam 7 baru keluar laporannya. Itu karena dia pakai sistem rata-rata timbang, jadi nggak real time dan agak apa ya, agak mempengaruhi untuk pembukuan karena saham misalnya saham A, kita bawa nih 1000 lot, kita udah jual 500, TP 500 masih pegang 500. Terus ada momen lagi jual di hari yang sama, terus sampai kita average beli ulang, misalnya tuh habis kita TP turun lagi, kita beli lagi, itu kacau nanti average-nya. Gitu. Walaupun sebenarnya secara perhitungan rupiah nggak berbeda, tapi itu sangat mengganggu pembukuan. Jadi average-nya berubah dan lain-lain. Makanya saya pakai untuk akun swing aja. Untuk scalping pakai yang real time bisa presisi. Teman-teman mungkin ngalami juga gitu. Itu Bu. Jadi bebas ya kalau untuk masalah account management, portfolio management maupun cash flow management. Kalau yang saya lakukan seperti itu. Gitu. Iya, iya. Mungkin ada pertanyaan Sel dari apa teman-teman di kolom Ya, komentar. ini sudah banyak sekali Bu Leni pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke Instagram ini. Dibaca cepat Pak aja ya. Aryo, Maksudnya biar bisa ya, menyeluruh, saya mungkin sampaikannya tak 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 tak, tak nanti langsung oke siap. pertanyaan berikut gitu. Tadi ada yang tanya Ya. Pak Aryo tentang gap kalau di pagi hari. Biasanya kan candlenya tiba-tiba gap di pagi hari lalu Puncak. langsung turun itu. Itu Ya. gunanya apa sih Pak Aryo kok bisa seperti itu tuh? Emang ada kepentingan apa gitu Pak Aryo? Tadi ada yang tanya seperti itu Pak Aryo. Kepentingannya ngarungin orang lah. Orang kan seneng barangnya pagi-pagi naik rame. Ya udah dijaga bitnya terus dikarungin pelan-pelan. Kayak pasir hisap kan Bukan, bentuknya. Naik ya. Gap itu tuh kan gap, maksudnya gap langsung yang loncat. tiba-tiba langsung naik di harga misalnya seperti bumi gitu Pak Aryo. Itu kan tiba-tiba Ya. ada di harga tertentu hanya 300 lot atau 1 lot bahkan kadang-kadang terus langsung. Oh alah, itu markup itu biasa, itu ngerusak chart. Itu biasanya pakai broker yang cepat lah. Broker yang jelas bukan Mirai ya, pasti itu. Pakai broker lah, broker yang order innya cepet. Itu cuma marking aja ngerusak chart. Gitu. Jadi menurut saya nggak ada arti apa-apa, itu trader iseng aja gitu. Yang itu kan open kayak bumi langsung sampai hari ini apa? Kemarin ya 246, Kemarin padahal lotnya kecil. Iya. 260. Iya, hebat sih. Dia pakai broker mestam gitu. Cep, order Ini ada dulu kan pertanyaan. bisa ngalah-ngalahin order lain yang masuk. Iya. Ini ada pertanyaan lagi, Pak Aryo. Apakah scalping punya stock universe sendiri atau tidak, Pak Aryo? Oh gitu. Kalau saya stok universe kadang sehari berubah, kadang umurnya sehari, kadang bisa seminggu juga. Contoh nih, misalnya ya, yang ini, misalnya trading di barang yang untuk ATM harian ya, ATM harian tapi yang no brainer ya, nggak pakai mikir. Contoh ya, trend W2. Seminggu 2 minggu ini kan 20 21 ya kan? Ya mainkan aja IEP IEV-nya. Belinya nggak usah ngantri, misalnya sudah kejual pas close IEP-nya 20, sementara bidnya kan 1 juta 500 tuh.
IEP-nya 20, volume misalnya 100.000, ya masuk aja, terserah teman-teman mau masuk 30.000, 20.000 atau berapa, antap aja ke 21, nanti kan dapatnya 20, besoknya langsung antri itu di 21. Nah kalau 21, kalau teman-teman punya broker yang cepat, kan antriannya kurang lebih antrian depan, gitu, walaupun overnya mungkin juga 1 juta lot, tapi kalau antrian depan paling nggak kita bisa dapat di sebelum 100.000 antriannya, ada over HK, ada trader di tengah market yang makan 100.000 aja barangnya udah laku gitu loh. Jadi lumayan loh 20 ke 21 5%. Tapi saya nggak pakai YP ya yang untuk cara main gini. Itu untuk ATM harian untuk lumayan loh satu ronde 5% gitu. Jadi pasti harus pakai broker cepat. YP nggak bisa main di situ. Lumayan. Jadi kalau misalnya sampai closingan nggak ada volume tiba-tiba induknya diangkat. Terus IEP-nya 21, IEV-nya 100.000, misalnya kita bawa 30.000 nih, buang aja ke 20, itu nanti lakunya 21, gitu loh. Lumayan kan, lucu-lucuan lah, kan? Gitu, 1 ronde gitu lumayan, bisa buat bensin, bisa buat beli susu anak, dan lain-lain. Itu, saya kasih contoh untuk, tapi ini khusus untuk broker yang cepat ya, yang order in-nya awal. Kalau broker retail jangan harap, pasti bontot, gitu. SL-nya, kalau di 20 yang bidnya 1,5 juta itu mau habis, misalnya tinggal dikubuk market induknya dihajar, wah 20 ini kok volumenya udah gede, ya udah buang aja, kan kalah fee doang kan cuma 0,4% lossnya kalah fee. Kalau profit 5% kan gross, ya masuk akal kan, 1/10, saya hampir 1/12 kan, kayak gitu loh teman-teman. Terus juga ada misalnya untuk apa itu ATM untuk trading harian ya, trading harian misalnya saham-saham yang sideway yang kebaca ranging itu bisa untuk langganan, kita buy on support cicil-cicil, stop loss kalau kebobol di bawah itu kan stop lossnya paling 2% aja, tapi kalau dia mantul lumayan lah, 3% dapat, 5% dapat, 3% lah paling enggak, kan lumayan gitu. Nah IEP IEV itu biasanya muncul saat pre-close ya. IEP itu indicative equilibrium price, yaitu harga penutupan berdasarkan tekanan beli maupun dorongan jual oleh market. Misalnya gini, saham ini harga 100, sebelum penutupan, sebelum pre-close harga 100, 199.98, terus atasnya 101, 102, 103. Kalau pas pre-close IEP-nya 101, oh berarti ada orang yang HK di 101. Terus IEV, Indicative Equilibrium Volume, adalah istilahnya harga penutupan, volume penutupan yang terjadi di harga penutupan. Misalnya nih ada yang HK misalnya 5.000 lot di harga 101, IEP kan muncul tuh 5.000. Kenapa 101? Padahal ada yang orang yang buang 2.000 lot di 1.000, tapi tetap ke atas. IEP-nya 101, IEV 5.000. Nanti close-nya itu pasti di 101. Itu nanti cut off-nya jam 14.58. Paling cepat 14.58.00. Itu nanti kan 14.58.00 berlaku random closing. Random closing itu di antara 2 menit itu nanti kita udah nggak bisa main order maupun pemasukan order. Di antara 2 menit itu random. Gitu. Ya saya ngerti karena saya main di IEP, IEV, di barang-barangnya udah kunci-kuncian gitu kan. Gitu. Jadi gitu teman-teman. Kalau misalnya closing kita bawa barang nih, misalnya di 101 kita bawa barang misalnya harga 98. Harga terakhir sebelum pre-close 100, tiba-tiba IEP loncat ke 110. Padahal overnya itu mungkin ada 2.000, berarti ada HK mungkin 30.000 langsung ke 110. Kayak contohnya Thais kemarin. Itu kan rodok lucu itu. Ada yang HK 50.000. Nggak tahu maksudnya apa, nyangkut dia sekarang. Itu ya orang-orang yang dapat sebelum pre-close, loh lihat IEP-nya langsung dihantam arah. Teman-teman jauh usah mikir, pas bawa barang itu lihat langsung buang ke bawah, buang KRB pun boleh, pasti langsung jadi di atas, pasti, gitu loh. Jadi ada caranya teman-teman main IEP IEV gitu. Kadang-kadang ada orang gila yang nge-HK lot gede ke atas, nggak tahu maksudnya apa. Itu langsung buang bawah, itu pasti laku di atas. Kalau dia HK 50.000, teman-teman bawa 1.000, pasti laku di atas. Kecuali barangnya teman-teman 55.000, dia HK ke atas, teman-teman banting 55.000 ke bawah, jatuhnya bawah. Bisa dilihat IEP-IEV bisa berubah-ubah. Gitu. Perlu latihan untuk ngecek.
Gitu. Ini ada pertanyaan lagi, Pak Aryo. Model ideal untuk scalping? Model ideal untuk scalping konteksnya ini untuk latihan atau untuk trading for living? Kalau untuk latihan 2 juta aja cukup, anggap uang sekolah kalau hilang. Kalau untuk trading for living, kita hitung dari biaya hidup. Misalnya nih, sudah berkeluarga, biaya hidup average ya, asumsikan 10 juta. 10 juta, terus kita misalnya set lah, paling tidak 1 bulan minimal 5% return kita dari Porto. Ini kan ya masuk akal lah kalau 5% aja kan dari Porto. Berarti kalau 10 juta, 5%, berarti kan 10 kali 20, 200 juta modalnya. Gitu. Itu untuk cover biaya hidup saja. Belum untuk growth akun. Kalau skillnya bagus ya di atas 5% ya berarti kan 5% itu return itu untuk biaya hidup. Misalnya bisa 10% sebulan, ya 5% berikutnya ekstra untuk terserah untuk growth akun atau untuk tabungan gitu. Jadi memang modal ideal itu berbeda antara yang sudah berkeluarga maupun yang masih single, yang istilahnya half sandwich generation maupun sandwich generation maupun free generation yang nggak harus biayai orang tua. Kalau sandwich generation tentu lebih berat gitu loh, harus biayai orang tua dan mertua. Nah, itu sandwich generation itu tentunya modal yang dibutuhkan harus lebih besar karena dia lebih besar. Jadi fleksibel ya teman-teman. Kita harus ngitung berdasarkan pengeluarannya itu modal itu. Gitu. Oke, next Ini, Pak Aryo. tanya lagi. Ya, untuk analisa scalping, apa menggunakan trade book? Apa lihat trade booknya Pak Aryo? Trade book harga itu? Ya pasti dong. Kita kan ngelihat trade book ini kan yang kalau dicek berdasarkan harga ya, orang bilangnya VAP ya, saya bilangnya VPT ya. VAP kan volume at price. Sama dengan VPT ya, volume per tick. Volume yang terjadi di setiap fraksi harga. Ya itu analisa juga. Kenapa? Barang-barang yang breakout itu biasanya nanti VPT-nya di trade book itu nanti membesar ke atas. Barang yang pagi-pagi udah rally, koreksi rally lagi, itu nanti VPT-nya itu biasanya nanti areanya bentuknya gini, segitiga terbalik. Resistnya nanti membesar gini. Begitu nanti sudah mateng, walaupun sebenarnya dia gini ya, gocek, itu kan VPT-nya bisa dilihat tuh, VPT areanya. V-wave-nya terbentuk di atas kan. Itu breakout ya, berarti itu bisa confirm breakout. Kalau pagi-pagi udah spike, tapi istilahnya volume per fraksi harganya belum mateng, biasanya rawan ambrol. Karena belum mateng, istilahnya di spike, tapi bandarnya tidak apa ya, ngeringkesi barang-barang retail yang mau TP. Ya pasti meluber ke bawah. Gitu. Saham itu breakout kenapa? Simply karena trader-trader yang harga bawah sudah pada TP, diringkesi bandarnya. Makanya naik. Kalau bandarnya cuma colek-colek sambil dia yang jualan, colek-colek, ganjel bid dia yang jualan, ambrol, pasti ambrol. Barang breakout itu kuncinya cuma satu, bandarnya ngeringkesi barangnya sih retail. Retail udah TP, diringkesi dilanjut ke atas, retailnya yang tadi jualan nggak terima, beli lagi, dikarungin lah. Gitu. Jadi apa ya, market ini sebenarnya ya greater full game sih, permainan psikologi. Seringkali banyak itu orang udah TP, naik, beli lagi, tiktokan, TP lagi, lanjut, hajar lagi lebih ke atas, diikuti. Jadi kayak dia pikir bisa menebak dengan persis, habis beli, jual sini, naik lagi beli, jual sini, begitu terakhir banting dalam, lunas tuh langsung, cuannya hilang, cuannya dikumpulin malah hilang semua. Gitu memang. Ini ada pertanyaan lagi Pak Aryo. Bagaimana cara arah hunter untuk dijual besok harinya Pak Aryo? Oh iya, arah hunter ya. Saya nggak terlalu pinter arah hunter, tapi kadang-kadang saya juga arah hunter. Kayak IATA kemarin itu dia VPT-nya udah, V-wave-nya udah ke atas itu waktu nggak salah waktu 157 ya. Saya sempat ya karena dia masih pemantauan khusus kan naiknya cuma 10%. Jadi ya saya ingat kok waktu mau tutup arah saya lihat dulu, saya nggak langsung beli. Over nge-refill, drama dulu. Tapi saya suka arah hunter yang bagus adalah yang sudah kuat di dekat arah dan sudah dekat tutupan 15 menit, paling nggak setengah jam lah mendekati tutup market, tapi masih bertahan kuat di atas dan dilihat di trade book VPT-nya di harga-harga atas itu sudah mateng. Berarti itu ada yang ringkesi barang di situ. Gitu. Jadi itu menurut saya cukup bagus. Nah, kalau pagi-pagi udah arah, saya malah ngeri. Kenapa? Kalau saya misalnya mau arah hunter, pagi-pagi udah naik arah,
koreksi, terus juga jam 10.15 ARA lagi. Lah kalau saya beli di ARA kan saya jaga lilin di situ. Saya kan harus ngawasi Sampai posisi closing sampai ya. market tutup. Saya nggak suka. Yo ngapain? Ya pokoknya ya kriteria saya kalau pribadi. Saya beli ARA itu yang pertama saya pakai broker yang exitnya cepat, order in-nya duluan.